warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Sepriani. Nomor peserta 886276013613. Nomor induk mahasiswa 2542630579. Saya mengajar di MIN 2 Bengkulu Selatan sebagai guru kelas. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Palangkaraya. Saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 6 semester 2 dengan materi ciri khusus hewan untuk mempertahankan diri sebagai salah satu syarat mengikuti uji kinerja. Berikut video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kita. Jadi Ibu berharap kalian semua belajar dan memperhatikan apa yang Ibu sampaikan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat semua? Sehat. Ada yang nggak hadir? Ada semua. Hadir semua ya? Baiklah, sebelum Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran, Ibu harap ruangannya, tempat duduknya sudah rapi, pakaiannya juga sudah rapi. Sekarang perhatikan dulu, yang pakaiannya belum rapi silakan dirapikan dulu. Tempat duduknya, sampahnya tolong perhatikan, buang dulu sampah-sampah yang ada di atas meja, dibuang ke tong sampah. Nah, silakan dibuang ke tong sampah. Dia sudah bersih, ruangannya sudah bersih, pakaian juga sudah rapi, tempat duduk posisinya duduk sudah rapi. Maka kita mulai belajar. Siap belajar? Siap. Siap belajar hari ini? Siap. Ya, semangat ya. Sekali lagi, semangat. Siap belajar hari ini? Siap. Tuh. Jadi melanjutkan, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin ketua kelasnya berdoa ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Sudah semua? Nah, sebelum belajar, Ibu absen terlebih dahulu. Ada yang nggak hadir? Hadir semua? Hadir semua, ya Alhamdulillah. Hari ini hadir semua. Semoga nanti apa yang kita pelajari hari ini dapat diterima dan dipahami agar waktu pelajaran nanti, ulangan nanti kalian bisa menjawab dengan benar. Oke, siap belajar? Siap belajar? Siap. Semangat, tepuk semangat dulu kita. Biar lebih semangat. Ayo berdiri. Biar lebih semangat. Kita tepuk semangat dulu. Ayo silakan tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Aha aha, aha aha, aha aha, semangat. Oke, silakan dulu. Kalau sudah semangat, insya Allah kita nanti belajar lebih semangat dan menerima materi yang disampaikan lebih fokus. Jadi untuk melanjutkan materi selanjutnya, sebelumnya untuk memupuk rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Masih dalam posisi berdiri, selanjutnya kita menyanyikan lagu B5. Tetap semangat ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, silakan buka halaman 47 buku paketnya. Sudah dibuka? Sudah. Sekarang sebelum Ibu melanjutkan materi kita, Ibu akan mengulang sedikit tentang materi kita sebelumnya, yaitu tentang ciri-ciri khusus pada hewan. Ciri-ciri khusus pada hewan. Coba siapa yang masih ingat bagaimana cara hewan memperoleh makan? Siapa yang masih ingat? Misalnya nyamuk. Nah, tahu nyamuk? Nah, bagaimana ciri-cirinya dalam mencari makan? Dengan dia menghisap darah. Menghisap darah. Selain itu apa lagi? Burung elang. Ya, burung elang. Kalau burung elang bagaimana ciri-cirinya dalam mencari? Ada yang bisa? Dia mencengkram mangsanya dengan Jadi alhamdulillah masih ingat semua. Kalau begitu Ibu lanjutkan pelajaran kita berikutnya, yaitu cara hewan mempertahankan diri.
tadi di pelajaran sebelumnya kan sudah kalian sebutkan cara ciri-cirinya. Ada yang dengan menghisap seperti nyamuk tadi. Ada yang mencengkeram seperti burung elang. Nah, sekarang untuk pelajaran selanjutnya tentang cara hewan bertahan hidup. Nah, bagaimana cara hewan tersebut bertahan hidup? Nah, hari ini kita akan membahas pelajaran ini. Coba diperhatikan ya anak-anak. Ini ada gambar. Ibu perlihatkan, silakan perhatikan di layar. Nah, sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, sebelumnya peserta didik diharapkan dapat. Nah, nanti kamu Ibu harap dapat menjelaskan beberapa jenis hewan yang memiliki ciri khusus untuk mempertahankan diri. Yang kedua, nanti peserta didik diharapkan dapat menjelaskan ciri khusus hewan terhadap kondisi ekstrim. Jadi itu ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari hari ini. Semoga bisa dimengerti nantinya. Oke, bisa dimulai? Nah, sekarang Ibu jelaskan. Pertama, ada beberapa jenis hewan memiliki ciri khusus. Jadi ada beberapa hewan yang memiliki ciri khusus. Ini ada beberapa gambar hewan. Nah, ini Ibu perlihatkan. Yang pertama gambar apa? Penguin. Nah, nanti bagaimana penguin mempertahankan diri dari musuhnya? Bagaimana caranya? Nanti kita pelajari. Yang kedua, gambar apa ini? Coba. Walang sangit ya. Selanjutnya, coba perhatikan yang belakang. Gambar apa ini nak? Gambar bunglon. Terakhir, wow, gambar terakhir apa ini? Ular kobra. Jadi ada beberapa gambar yang Ibu perlihatkan. Nah, dari beberapa jenis hewan ini memiliki ciri untuk mempertahankan diri. Ada beberapa ciri khusus yang dilakukan hewan. Antara lain, perhatikan. Yang pertama, dengan kamuflase. Apa itu kamuflase? Nanti Ibu akan jelaskan. Yang kedua dengan mimikri. Ya, yang kedua dengan mimikri. Yang ketiga autotomi. Dan yang keempat dengan mengeluarkan bisa, dengan kelenjar bau, bahkan dengan berpura-pura mati. Jadi itu ada beberapa ciri khusus yang dilakukan hewan. Yang pertama apa? Coba perhatikan yang belakang. Yang pertama apa nak? Kamuflase. Yang kedua mimikri. Yang ketiga autotomi. Yang ketiga apa? Autotomi. Yang keempat dengan jenis hewan yang mengeluarkan bisa, dengan kelenjar bau, bahkan hewan yang berpura-pura mati. Selanjutnya ya, Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama kamuflase.
Kamuflase merupakan kemampuan hewan menyamarkan diri dari pemangsanya. Penyamaran itu dilakukan dengan apa? Menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya yang menyerupai lingkungan. Contohnya apa gitu? Bunglon. Nah, ini gambar bunglon. Pernah lihat bunglon? Nah, biasanya kalau oke, selanjutnya yang kedua yaitu selanjutnya mimikri adalah tindakan meniru atau menyerupai bentuk, warna atau perilaku suatu organisme yang biasanya hewan untuk dapat mendapatkan keuntungan seperti menghindari predator atau meningkatkan kesempatan berburu. Yang ketiga, perhatikan ya, nanti ada tugas kelompok. Jadi kamu berikan penjelasan yang Indo sampaikan. Selanjutnya apa? Coba Syaira, yang berikutnya apa? Autotomi. Autotomi. Apa itu autotomi? Kemampuan hewan. Ya, ulangi sekali lagi. Autotomi adalah kemampuan hewan untuk memutuskan atau melepaskan sebagian tubuhnya seperti ekor untuk melindungi diri dari bahaya. Contohnya apa, Nak? Contohnya ada gambar itu bisa. Jadi itu contohnya cicak. Ada. Selanjutnya lagi. Yang terakhir, hewan yang mengeluarkan bisa bau dan pura-pura mati. Silakan Elso, kira-kira apa contohnya yang hewan yang memiliki bisa? Apalagi? Apalagi siapa yang bisa? Ular kobra. Walang sangit. Mana gambar walang sangit tadi? Ini gambar walang sangit, kumbang tanduk dan lain-lain. Jadi itu hewan yang mempertahankan dirinya dengan mengeluarkan kelenjar bau dan hewan yang pura-pura mati untuk dia bisa bertahan hidup dari para musuh atau predator lain. Yes. Ada pertanyaan baca sini? Sudah paham? Nah, nanti Ibu kasih tugas ya. Jadi kalian ingatkan apa yang Ibu sampaikan tadi. Di buku juga ada. Belajar semalam? Belajar. Bukan cuma belajar di sekolah saja, di rumah juga materi yang akan kita pelajari. Baca-baca dulu di rumah. Terus pas Ibu menjelaskan besoknya anak sudah sedikit paham tentang apa yang akan disampaikan. Selanjutnya ciri berikutnya ini ciri khusus hewan pada suhu ekstrim. Ciri khusus hewan misalnya yang pertama, gambar apa ini? Coba perhatikan, gambar apa di layar? Penguin.
Jadi fungsinya apa, Nak? Untuk mempertahankan suhu tubuh yang Ya, bagus. Untuk mempertahankan suhu tubuhnya agar tetap hangat di cuaca yang ekstrim. Karena ia hidup di kutub. Kutub itu tidak ada manusia yang hidup di sana. Karena cuacanya ekstrim, dingin. Jadi hewan ini bisa bertahan hidup karena memiliki ciri-ciri dan fungsinya pada diri hewan ini untuk mempertahankan suhu agar tetap hangat. Hai, apa kabar? Dan selanjutnya Ibu ada video. Mau lihat nggak? Mau. Lesu? Apa lesu Nian? Semangat nak? Kita tepuk semangat sekali lagi biar lebih semangat. Oke? Biarlah di tempat duduk. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Aha aha aha, aha 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 aha, semangat. Semangat. Luar biasa. Oke? Kalau sudah semangat, Ibu akan memperlihatkan satu video. Nah, nanti Ibu kasih tugas ya, Nak. Tugasnya kelompok. Ada pada materi yang kita sampaikan tadi dan pada video yang Ibu putarkan. Sekarang silakan perhatikan videonya. Disimak. Kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel YouTube Guru Belajar 86 Media. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang cara hewan melindungi diri. Mari kita simak penjelasannya. Hewan dapat menjadi makanan bagi hewan lain. Hewan memiliki ciri-ciri tubuh atau perilaku yang dapat membuatnya tidak dimangsa oleh hewan lain. Warna dan bentuk tubuh, bau, kuku, gigi, tanduk, sengat, racun, dan cairan tinta adalah beberapa cara untuk melindungi diri. Beberapa cara hewan melindungi diri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bunglon. Bunglon melindungi diri dengan cara mengubah warna kulitnya. Warna kulitnya disesuaikan dengan tempatnya berada. Mengubah warna kulit merupakan penyamaran bunglon untuk mengelabui musuhnya. Tingkah laku hewan mengubah warna kulitnya saat melindungi diri disebut mimikri. Yang kedua, walang sangit. Walang sangit melindungi diri dengan cara mengeluarkan bau yang menyengat. Yang ketiga, belalang daun. Belalang daun melindungi diri dengan memiliki bentuk dan warna tubuh yang menyerupai daun. Yang keempat, harimau, anjing, dan singa. Harimau, anjing, dan singa melindungi diri dengan kuku dan gigi yang tajam. Yang kelima, sapi, kambing, dan kerbau. Sapi, kambing, dan kerbau melindungi diri dengan tanduk yang digunakan untuk bertahan dari binatang pemangsa atau juga digunakan bertarung dengan sesama jantan untuk mendapatkan betina. Yang keenam, kalajengking dan kelabang. Kalajengking dan kelabang menggunakan sengatnya untuk melindungi diri. Sengat tersebut dapat mengeluarkan zat beracun yang dapat melukai musuh atau mengelabui musuhnya. Yang ke-12, terenggiling. Terenggiling melindungi diri dengan cara menggulung tubuhnya. Hal ini dilakukan terenggiling karena terenggiling memiliki kulit berupa sisik yang keras. Dan yang ke-13, landang.
Landak melindungi diri dengan cara menunjukkan duri pada tubuhnya sehingga pemangsa akan takut. Demikian penjelasan tentang cara hewan melindungi diri. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Ya. Demikian tadi Ibu memperlihatkan video pembelajaran tambahan dari materi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, sekarang setelah Ibu jelaskan materi dan Ibu perlihatkan video, sudah paham belum tentang cara hewan mempertahankan diri? Sudah paham belum? Nah, kalau sudah paham, ini ada lembar kerja peserta didik, tugas kelompok ya. Silakan kalian diskusikan per kelompok, jawabannya ada pada video dan materi yang Ibu sampaikan tadi. Jadi oke. Nah, itu ada gambar yang Ibu kasihkan per kelompok. Silakan diskusikan. Nah, silakan diskusikan dulu. Jawab pertanyaannya ada pada lembar kerja. Dibuat kelompoknya ya Kak. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 4. Terdapat guru yang tepat. Ini yang mana? Nama kelompoknya, nama hewannya apa? Bagaimana, sudah selesai tugasnya? Sudah. Nah, kalau sudah selesai diskusinya, Ibu minta satu orang boleh, kemudian perwakilan kelompoknya maju ke depan menjelaskan hasil diskusi yang kalian bahas tadi. Dari kelompok mana dulu? Siapa yang berani kelompok mana dulu? Kelompok 1. Kelompok 1, silakan kelompok 1 dulu. Suaranya jelas ya Nak, biar kawan-kawannya tahu hasil diskusi yang kamu bahas tadi gambar apa. Silakan tunjukkan. Coba perhatikan, temannya akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama hewan pinguin. Ciri khusus hewan tersebut dalam mempertahankan diri dengan cara letih tertutup. Penjelasannya, pinguin memiliki lapisan lemak yang tebal untuk mempertahankan diri di cuaca yang ekstrim. Jadi kelompok 1 tadi menjelaskan hewan apa ini? Pinguin. Bagaimana cara hewan pinguin? Coba jelaskan sekali lagi. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, yang cowok dulu. Oke, yang cowok. Kelompok 3. Sampai ini menjelaskan ciri khusus pada hewan kadal dan cicak. Kadal dan cicak memiliki ciri khusus yang disebut autonomi. Penjelasannya, cicak dan kadal memutuskan hatinya untuk melindungi diri dari mangsa. Yang kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3 menjelaskan hewan apa Pak Jri? Ya, perlihatkan dengan kawannya. Kadal dan cicak. Jadi ada 2 gambar ya Nak. Ada ini gambar apa? Kadal, ini gambar cicak. Nah, gambar
seperti ekor untuk melindungi dari mangsa. Sudah paham? Jadi ini dengan melindungi diri dengan cara memutuskan ekor atau disebut dengan autotomi. Paham sampai sini? Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Tepuk tangan. Kelompok 3 sorry. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Yang saya kelompok 2. Kelompok 2. Silakan Mafira. Gambar apa Mafira? Jelaskan sama kawannya. Bunglon. Nah, ini bunglon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamuflase. Penjelasan menyamarkan diri dari pemangsa dengan menyesuaikan warna tubuhnya menyerupai lingkungan. Ya, coba perhatikan lagi. Di kelompok 2. Kelompok 2 membahas hewan. Hewan apa ini, Nak? Bunglon. Coba bunglon. Bagaimana cara hewan ini mempertahankan diri dengan kamuflase? Kamuflase itu apa? Itu kamuflase merupakan kemampuan hewan menyamarkan diri dari Oke, sudah paham? Kelompok 2 membahas tentang hewan. Gimana? Sudah paham ini kelompok 2? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Udah ya? Demikian materi kita hari ini. Sekarang Ibu simpulkan tentang materi kita, yaitu cara hewan mempertahankan diri. Nah, dari penjelasan di atas tadi sudah kalian melihat video, terus juga sudah Ibu jelaskan beberapa materi. Nah, sudah dapat jadi Ibu dapat simpulkan bahwa hewan tersebut memiliki ciri-ciri khusus dalam mempertahankan diri dari musuh walaupun dengan keadaan cuaca ekstrim sekalipun. Nah, cara hewan menyesuaikan diri dengan kamuflase, dengan mimikri, dengan autotomi dan lain-lain, atau juga dengan mengeluarkan bisa seperti ular kobra. Jadi itu materi yang kita jelaskan tadi. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat diserap dan dipahami. Selanjutnya besok Ibu minta kalian belajar di rumah, pelajari di bab yang sudah kita pelajari kemarin, bab 3 ini. Karena Ibu akan mengambil nilai ulangan bab. Nah, jadi belajar di rumah ya. Belajar di rumah Ibu akan membuat soal ulangan harian. Oke? Siap? Belajar di rumah agar nilainya bagus. Itu minggu depan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami, dan Ibu harap juga belajar di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa.